Halo, Assalamualaikum saintis kelas 6. Gimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pembelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silahkan disimak baik-baik pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup di bumi, selain manusia dan hewan? Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Jadi, sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan. Nah, apa saja ya perkembangbiakan tumbuhan? Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan betina melalui proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan itu sendiri adalah proses bertemunya sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik pada bunga. Jadi, sel kelamin jantan tumbuhan adalah benang sari dan sel kelamin betina adalah putik. Karena melibatkan benang sari dan putik pada bunga, jadi bisa kita amati bahwa ciri perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah selalu muncul bunga. Anak-anak, sekarang kita bahas bagian-bagian bunga. Apa saja? Bagian bunga yang pertama adalah mahkota. 2. Kepala sari. 3. Tangkai sari. Kepala sari dan tangkai sari merupakan bagian dari benang sari. 4. Kepala putik. 5. Tangkai putik. 6. Bakal biji. 7. Tangkai bunga. 8. Dasar bunga. Dan yang ke-9 adalah kelopak. Bagian-bagian bunga ini memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya adalah benang sari dan putik merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Nah, berikut macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Sekarang kita bahas perbedaan dari masing-masing penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi penyerbukan sendiri terjadi pada satu bunga. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan ini terjadi jika dalam satu tumbuhan memiliki beberapa bunga. Selanjutnya adalah penyerbukan silang atau alogami. Terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tumbuhan lain yang masih sejenis. Jadi, berbeda dengan penyerbukan tetangga, penyerbukan silang ini terjadi pada dua tumbuhan.
Yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Jika penyerbukan silang terjadi pada dua tumbuhan yang sejenis, maka penyerbukan bastar adalah terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tumbuhan lain yang berlainan jenis. Anak-anak, beberapa tumbuhan mengalami kesulitan dalam proses penyerbukan. Jadi memerlukan perantara dalam melakukan proses penyerbukan. Perantara penyerbukan diantaranya adalah dengan bantuan hewan, bantuan manusia, bantuan angin, dan juga bantuan air. Bantuan hewan memiliki ciri-ciri jika bunganya memiliki mahkota mencolok dan memiliki kelenjar madu. Bantuan manusia jika pada bunga sulit mengeluarkan serbuk sari. Bantuan angin adalah memiliki ciri-ciri jika serbuk sarinya kecil, ringan, dan berukuran kecil. Dan bantuan air adalah jika serbuk sarinya terbawa oleh aliran air. Setelah terjadi proses penyerbukan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka terjadi pembuahan pada tumbuhan. Nah, pembuahan itu sendiri adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terjadi di ruang bakal biji. Jadi, pembuahan terjadi di bakal biji, kemudian berkembang menjadi bakal buah, dan tumbuh menjadi organisme baru. Nah, anak-anak, yang kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk perkembangbiakan vegetatif, kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, share SDMT TV Channel. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.